Rin, Kak Ipeh, Kak Fajar, dan Kak Asyana. Dan juga Muhammad Reza dari Business and Communication Training Institute or BCTI yang alhamdulillahnya di malam hari ini berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kita walaupun di tengah pandemi yang sangat memprihatinkan ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas berkat kita masih bisa berkumpul lagi pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada Rasul kita Muhammad SAW. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya adalah Yona Syafira dari Desa Bri, yang kebetulan pada malam hari ini adalah pemandu acara atau moderator. Kegiatan kita yang bernama Webinar Series Pemuda Bakti Banua, yang mana Webinar Series Pemuda Bakti Banua ini nantinya akan ada 3 sesi ya. Yang pertama adalah Public Speaking Series, Leadership Series, and Project Management Series. Dan dalam pertemuan pertama ini, kita akan masuk ke series yang pertama, yaitu Public Speaking Series, di mana topiknya adalah Workshop Public Speaking atau Intro 3 Pilar Presentasi yang akan disampaikan langsung oleh Kak Reza. Jadi untuk diskusi pada malam hari ini, supaya nanti berjalan dengan jadi kita punya rules, jadi nanti tatanannya yang pertama itu adalah penyampaian materi dari Kak Reza. Yang kedua nanti kita ada sesi tanya jawab ya teman-teman, dan yang ketiga kita ada sesi foto bersama. Jadi nanti ketika sesi pertama sudah selesai dan masuk ke sesi kedua, teman-teman yang ingin bertanya ketika sudah saya beri waktu, tinggal audionya atau ketik saja di chat. Dan setelah sesi kedua, dimohon jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada sesi ketiga yaitu foto bersama. Untuk menghemat waktu, jadi kita langsung ke sesi pertama, yaitu penyampaian materi dari Kak Reza. Kak Reza. Tapi nanya dulu deh, ini ke teman-teman Muda Banua, kan ada 3 series ya, ada public speaking, yang leadership, nanti itu ngebahas terkait masalah social entrepreneur, sama yang project management atau lebih ke teori bisnis. Kemarin kan Mas Salim Padat baru ngisi ya materi ya, tentang public speaking, betul nggak? Iya, benar. Nah, kalau mau di-tweet aja deh malam ini sama yang series pertamanya langsung ke bisnis aja gitu, daripada ngomongin public speaking lagi kan. Dan dulu juga kayaknya aku pernah ngisi tentang public speaking teman-teman Banua. Cuman aku pengen nanya teman-teman dulu nih yang ada di forum, mau public speaking dulu atau mau ke project management dulu? Kayak untuk teman-teman bisa berpendapat, silahkan. Bisa via chat atau via langsung aja. Tapi mungkin Kak Reza ini mau diperjelas dulu untuk public speaking-nya. Kalau kemarin Kak Salim itu kan dia lebih ke arah debate ya. Nah, untuk Kak Reza ini mau materinya itu di ranah mana gitu. Karena kalau misalkan kita di ranahnya yang berbeda, it's okay if malam ini tetap public speaking gitu. Tapi kan materinya berbeda gitu. Karena public speaking itu kan luas, Kak. Iya. Oke, ini ada yang di chat juga public speaking. Iya, ini masih haus akan public speaking kayaknya, Kak. Oke, bebas sih sebenarnya. Nur Aisyah public speaking. Kalau yang lain gimana nih? Aku pengen lihat pendapat. Iya, Kak, public speaking. Yakin? Oke, udah bebas sih. Sesuai dengan schedule ya. Oke, aku share dulu kalau gitu. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan mereka paling rendah. HIV/AIDS paling tinggi di sana. Ini paling tinggi di sana. Dan kesehatan paling rendah di sana. Nah, itu gimana kita mau mengharapkan public speaking dulu ya. Saudara kita di Papua itu bisa menerima kehidupan yang hostnya siapa ini ya? Hostnya siapa ini?
Oke. Baik, kita mulai ya. Di pertemuan pertama ini kita ngebahas tentang ini dulu. Dalam presentasi ya, aku nyebutnya lebih suka presentasi ya daripada public speaking. Karena pada dasarnya speaking itu nggak hanya ketika kita dalam depan audiens, tapi juga kita speaking itu ya one on one juga itu public speaking. Cuman kadang-kadang ada misinterpretasi. Jadi aku nyebutnya lebih ke presentasi. Oke teman-teman, di sini teman-teman muda Banua pasti sudah belajar ya di kampus maupun dari workshop yang lain terkait presentasi. Nah, satu hal yang ingin ku sampaikan ke teman-teman. Teknik itu ada banyak. Tapi prinsip, oke, di sini aku sebutnya jurus dasar, prinsip, pilar, akar, itulah yang harus teman-teman pelajari lebih dalam daripada ketimbang belajar teknik. Misal, dalam bisnis itu teorinya ada banyak. Teori A, teori B, teori C. Tapi teori mana yang menjadi pilar, teori mana yang jadi prinsip. Karena teknik, sekedar teknik biasa, teori biasa, itu bisa berganti. Prinsip atau pilar, itu jarang berganti. Oke? Prinsip atau pilar itu sangat jarang berganti. Dan itulah akar dari semuanya. Nah, dalam presentasi, dari yang saya coba rangkum dari semua pembelajaran, ada 3. Ada 3 prinsip utama dalam presentasi. Teori utama dalam presentasi. Yang saya sebut dengan 3 jurus dasar. Nah, yang pertama, ini bukan PPT, PDF. Yang pertama itu voice. Yang kedua itu body language. Yang ketiga itu adalah konten. Tapi di sini nggak dimasukin. Oke, saya ulangi lagi ya. Prinsip yang pertama itu voice. Prinsip yang kedua itu body language. Prinsip yang ketiga itu adalah konten atau isi. Isi presentasinya, konten presentasinya, itu prinsip yang ketiga. Mengapa PowerPoint tidak jadi sebuah prinsip dalam presentasi? Ada yang ingin menjawab? Karena sebagai alat pendukung aja, Bang. Lain Mahdi, yang lain. Ada yang berpendapat, kenapa nggak ada presentasi? Kenapa nggak ada PowerPoint? Kenapa prinsipnya voice, body language, dan konten? Nggak ada PowerPoint tuh. Coba, kenapa PowerPoint nggak masuk dalam prinsip utama presentasi? Silakan, unmute sendiri speaker. Atau moderator ingin menjawab? Karena PowerPoint itu cuma alat pendukung atau media, bukan apa ya, bukan diri kita yang apa ya sih yang mau kita ini gitu. Karena tanpa PowerPoint aja kita bisa kok dengan voice, body language, and content. Oke, gini. Maulida nggak jadi ya. Oke, begini. Jadi, yang kata Mahdi sama moderator itu tepat. Aku coba perjelas. Jadi, PowerPoint fungsinya itu adalah, kita kembali lagi. Apa tujuan presentasi? Tujuan presentasi adalah menyampaikan apa yang ada dalam kepala kita, menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, benak kita, untuk dipahami oleh audiens kita, orang yang ada di depan. Nah, tapi memang aksesoris itu adalah sebagai penunjang. Jadi jangan aksesoris letakkan di mana. hostnya please. Orang yang kasih dana lagi. Hostnya apakah lagi nggak di depan kamera? Lagi nggak di... Oh, host? Mbak
Yuanda. Ya. Oh enggak, tadi suaranya banyak noise banget itu, jadi aku nggak lanjut. Ya, tadi saya juga dengar noise. Sekarang sudah enggak ini. Oke, hostnya aktif nggak sebenarnya yang punya akun Muda Banua? Kayaknya aktif. Ya, Oke. kenapa? Nah, itu aktif orangnya. Minta tolong standby aja sih, karena kan dia yang megang kendali kontrol. Oke, lanjut ya. Gimana moderator, lanjut? Iya, silahkan. Sudah nggak ada gangguan lagi. Silahkan. Oke, siap. Terima kasih ya. Kalau ada something ya silakan dikontrol aja ya, supaya terkondusifkan. Oke, lanjut ya. Kembali lagi. Tujuan dari presentasi adalah bagaimana kita menyampaikan isi kepala, isi benak kepada orang lain. Tujuan presentasi itu. Nah, PowerPoint fungsinya adalah memperkuat poin. Sesuai dengan namanya, PowerPoint. Bisakah Anda menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kepada audiens, tanpa menggunakan PowerPoint? Jawabannya bisa. Dulu ketika Anda SD, Anda SMP, tanpa menggunakan PowerPoint pun Anda presentasi. Ketika Anda jualan barang di jalan, ketika Anda nyari sumbangan, tolong Bapak Ibu, sumbangannya, tolong Pak, ada kebakaran di desa A, minta sumbangannya. Saat di jalan kan tidak pakai PowerPoint kan? Nah, jadi fungsi PowerPoint adalah memperkuat poin. Tapi tetap, presentasi yang dilakukan adalah voice, body language, content. PowerPoint hanya memperkuat, sunnah. Tapi, dengan PowerPoint yang bagus, seperti namanya, PowerPoint. Memperkuat poin. Seandainya PowerPoint digunakan dengan tepat, maka presentasi akan jauh lebih baik lagi. Karena poin yang disampaikan menjadi lebih powerful. Akan ada sesi khusus pembahasan tentang PowerPoint. Tapi pada malam hari ini, kita akan fokus kepada 3 jurus presentasi atau 3 prinsip utama presentasi. Khususnya prinsip pertama dan prinsip kedua. Jurus pertama dan jurus kedua. Kita masuk ke jurus yang pertama. Nah, ini dia. Metode itu banyak, teori itu banyak, sementara prinsip itu sedikit. Mereka yang berpegang pada prinsip akan mampu memilih metodenya sendiri, namun mereka menjalankan metode tetapi mengabaikan prinsip, pasti akan mendapatkan masalah. Aku lupa itu kata-kata mutiara di siapa intinya. Dalam pelajaran apapun, kedokteran, manajemen, hukum, teknik, engineering, aeronautik, semuanya, pegang teguh prinsip, pegang teguh teori-teori utama, barulah belajar yang lain. Karena teori utama itu yang paling penting. Berlawas dah. Oke, kita bahas jurus yang pertama, prinsip yang pertama. Voice. Jadi voice ini singkatan, akronim. Dari 5 hal, V, volume, O, gap, E, intonation, C, clarity, sama E, expression. Kita masuk ke V dulu, volume. Jadi, singkat aja untuk yang volume. Di sini teman-teman pasti semuanya pernah public speaking, pernah presentasi di audiens yang banyak. Dalam sebuah ruangan, audiens pasti akan sangat banyak sekali. Nah, teman-teman, pastikan suara Anda terdengar kepada seluruh audiens. Jangan sampai suara Anda tidak terdengar. Nah, kalau sekecil itu apakah terdengar? Gimana moderator? Karena kalau sesi online yang interaktif cuma moderator sama pemateri, saya nanya moderator. Apakah segini kedengaran? Ini untuk suaranya kedengaran, tapi untuk teman-teman yang lain ada yang bilang bahwa screen-nya kurang terlihat, katanya seperti itu. Screen apa? Namanya PDF-nya, katanya kurang terlihat. Bisa di zoom kok. Jadi tinggal di pins up di smartphone-nya teman-teman. Jadi kalau tulisannya kurang terlihat, teman-teman bisa zoom sendiri, pegang layar smartphone-nya, perlebar,
seperti memperlebar di Instagram atau di Facebook atau di Google. Mungkin nanti sebelum sesi berikutnya teman-teman moderator, teman-teman host bisa ngejelasin terkait teknis Zoom dulu. Nah, itu dari Arum Erliani ya, screen-nya kurang terlihat. Ya Kak, ini tapi tadi karena sudah dijelaskan bahwa bisa di Zoom, itu mungkin jadi teman-teman di rumah bisa Zoom, dan saya juga sudah coba, sudah bisa ke Zoom. Oke, tes ya moderator, Mbak Yuanda. Ya, Kita bicara tentang volume, V. Suara ini kedengaran betul? ya sangat kedengaran, Alhamdulillah. Oke, kalau seperti ini kedengaran nggak? Kurang. Kurang. Nah, Ya, kalau seperti ini, dengar nggak? Iya, terdengar. Tapi peka telinga kan? Iya. Nah, itulah inti dari volume, V. Kita mungkin sesinya online. Jadi mungkin kedengarannya lebih mudah, tapi kalau teman-teman presentasi di ruangan, audiensnya ada 50, kira-kira audiens yang paling belakang mendengar nggak, moderator? Kalau suara kita terlalu kecil? Ya. Enggak. Iya. Kedengaran. Lalu apa solusinya menurut moderator? Mungkin kita bisa agak mengeraskan suara atau mungkin meninggikan suara. Oke, betul. Nah, pertanyaan aku interaktifnya sama moderator karena teman-teman yang lain di mute. Seandainya di ruangan ada mikrofon, moderator pilih pakai mikrofon atau mengeraskan suara by natural? Kalau misalkan saya pribadi ya, saya lebih memilih untuk tidak memakai mikrofon. Kenapa? Karena ketika saya memakai mikrofon, itu saya hanya akan terfokus pada, kan suara saya sudah nyaring, jadi tidak mungkin orang-orang tidak mendengar. Dan orang yang di belakang itu mungkin mereka mendengar, tapi dia tidak akan fokus kepada saya. Dan ketika saya memakai suara alamiah saya sendiri, saya akan gimana ya, lebih dekat gitu dengan audiens, karena kita bisa kayak memainkan suara kita dan lain hal seperti itu. Jadi itu akan membuat audiens itu lebih fokus terhadap kita. Itu sih pribadi saya sendiri. Nggak tahu sih kalau misalkan teman-teman yang lain seperti apa. Oke, itu adalah common sense beberapa orang dan banyak orang juga berpikiran seperti itu. Namun, nah di sini saya ingin nyampai, seandainya ada mikrofon dan audiensnya tidak 5 orang, 6 orang, lebih dari 10, saya sarankan pakai mikrofon. Sangat-sangat saya sarankan menggunakan mikrofon dibandingkan mengeraskan suara. Berapa lama kalau kita presentasi? Moderator. Ya. Biasanya kalau presentasi public speaking berapa menit sih? Kalau misal itu, kalau menurut saya tergantung materinya ya, cuma biasanya public speaking itu sekitar tugas kuliah deh, presentasi depan kelas. Oke, kalau presentasi depan kelas itu biasanya 15 sampai 20 menit biasanya. Kamu bisa nggak bicara, naikin suara tinggi terus 20 menit? Oke, itu kayaknya sedikit impossible sih, karena kita kan harus punya tenaga ekstra ya untuk meninggikan suara terus sepanjang 20 menit, 15 menit itu. Nah, itu dia. Jawabannya dijawab oleh kamu sendiri. Dalam presentasi, kalau seandainya kamu terlalu pede dengan kekuatan volumemu, walaupun ada mikrofon, 3 menit awal mungkin masih kedengeran bagi audiens yang di belakang. 4 menit, kamu udah capek. Volumenya udah mulai nggak sekeras 3 menit di awal. Dan problemnya, kalau kamu ninggiin suara terus, yang ada bukan tidak, nanti kita bahas di intonasi. Yang ada tinggi terus suaranya, bahasa Inggrisnya itu pitch-nya, intonasinya itu tinggi terus. Tidak seksi jadinya. Nggak asik untuk didengar. Pekak telinga. Mikrofon diciptakan untuk kita supaya lebih mudah menghemat tenaga dalam presentasi. So, dalam volume,
Simpelnya adalah always use microphone kalau tersedia. Jangan sampai audiens paling belakang tidak mendengar isi suara Anda. Jangan sampai audiens paling depan, karena Anda suaranya terlalu tinggi, dari awal sampai akhir, telinganya jadi peka. Oke, itu paling gampang ya. V, volume. Kita lanjut yang kedua. Oh, gap. Ini karena dari bahasa Inggris ya. Kalau di Indonesia itu perkenalkan nama saya selamat pagi kepada moderator, pernah dengar presentasi yang ada nya gitu? Ya, karena itu salah satu siasat kalau kita kayak menghela nafas atau tidak, kita lupa apa yang mau disampaikan. Ya, itu karena kita berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama direkturnya siapa ya? Ada Direktur Politeknik Hasnur, maaf, Direktur Global Islamic Boarding School Zulfikar Alimuddin. Gelarnya apa ya dalam hati? Nah, moderator, kenapa muncul karena berpikir, betul? Iya, betul. Tapi berpikirnya nyambung dengan pita suara sehingga muncul Bagaimana caranya supaya nggak ada moderator? Gimana supaya caranya tidak ada gitu ya? Ya. Tadi jawabanmu benar, berpikir. Nah, lupa. Nah, gimana caranya supaya minim E-nya? E-nya itu dikit gitu. Mungkin kita tadi. Ya, tadi sampai mikir Kak, gitu. Tadi mikir apa ya jawabannya gitu. Ini sudah nemu jawabannya. Jadi kalau misalkan untuk mengurangi itu biasanya kalau saya pribadi akan membuat catatan kecil seperti yang sekarang ini. Tadi saya ada buat catatan kecil. Tadi kakaknya siapa ya namanya, terus dari mana, dan ini kegiatannya apa gitu. Terus juga kalau misalkan kita ada menyediakan PowerPoint itu sangat membantu nih supaya nggak kebanyakan kayak gitu. Oke, jadi caranya pakai mau, ya? Iya. Oke, baik. Jadi intinya adalah kata kuncinya benar, supaya kita tidak punya sama sekali adalah dengan menguasai materi. Memo fungsinya untuk mengingat materi-materi, susunan-susunan materi yang ingin disampaikan. Betul? Ya, betul. Jadi cara paling ultimate, cara paling absolut untuk tidak muncul adalah dengan menguasai Materi. Tapi masalahnya gini, moderator, kamu kapan ditunjuk jadi moderator? Saya ditunjuk jadi moderator itu baru tadi sih dari pihak tim manajemen itu sudah chat saya dari siang, tapi baru kebaca sore hari, Kak. Nah, berarti kan baru aja tuh. Ya, benar. Nguasain materi perlu waktu nggak? Pasti perlu waktu lah, pasti. Perlu waktu. Ya. Perlu waktu banget. Nah, jadi kalau perlu waktu kamu disuruh dadakan, sempet nggak nguasain materi? Sempat. Tergantung, Kak, materinya panjang atau enggak, tergantung. Salim bilang latihan fokus katanya. Ya, fokus supaya kita pikirannya mengingat ke materi kita. Nah, moderator kan dadakan nih. Misalnya nih, siapa panggilannya moderator? Wanda. Wan, kamu gantiin aku dong, sambutan, kata ketua BEM. Dadakan. Kamu kaget ya? Kaget, Kak. Kaget kan pasti kan? Ya kan harus berpidato gitu kan. Dan kita sendiri juga baru di menit-menit terakhir disuruh, pasti kaget lah. Nggak ada lah yang nggak mungkin yang nggak kaget kan. Nguasain materi nggak? Enggak. Enggak. Kan baru, iya. Baru tahu tuh. Jadi kaget. Dan terus belum menguasai materi. Materi nih,
supaya kamu nggak ada gimana caranya? Cara paling absolut tetap nguasain materi. Tapi ini dadakan nih. Wan, gantiin gue. Menurutmu gimana, Profesor? Aku cari peserta deh. Oke, tadi kan sambutan ya, tadi ya. Kalau disuruh sambutan kan. Nah, jadi tuh misalkan waktunya tinggal sedikit, jadi langkah yang paling pertama, kalau saya pribadi loh ya, itu yang pertama, googling dulu, kayak apa sih yang biasa disampaikan gitu, kalau misalkan sambutan. Terus yang kedua, kita tulis poin-poin yang mungkin itu penting dan kita bisa lupa gitu, di secari kertas. Pasti. Iya, Kalau memo, pasti ingat salah satunya. Nah, begini, aku tambahin lagi ya. Kamu googling dan kamu juga pakai memo. That's right. Ini aku coba ke videoku dulu ya. Sorry ya, aku udah malam baru bangun tidur sebenarnya. Facebook puasa tadi. Baik. Nah, kalau kita disuruh dadakan, yang disebut sama Wanda moderator, kita pakai namanya memo, betul. Kita pakai googling dulu supaya dapat materi dikit-dikit, betul. Nah, kalau kita minta dadakan, belum menguasain materi, minimal keluar E-nya itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Direktur Global Islamic Boarding School, Zulfikar Alimuddin, kepada Wakil Kepala Sekolah, Taufik Hidayat. Gimana Wanda? Apa yang kamu dapat? Apa Kak? Apa yang kamu dapat dari yang kubicarain tadi? Yang saya dapat? Tadi kakak kan, apa namanya, emang sih E-nya nggak ketara, tapi kakak kayak menjeda. Jadi begini, kita kembali ke awal. Kenapa kita muncul E? Karena kita berpikir. Dan kita berpikirnya masuk ke pita suara. Muncullah E. Nah, kalau kita disuruh dadakan, supaya nggak muncul E, kita udah nyiapin memo, kita udah baca Google, kita udah latihan fokus. Dan tambahan lagi, supaya kita nggak muncul E, ketika kita berpikir, aduh siapa ya? Aduh apa ya gelarnya? Jangan nyambung dengan pita suara, iya. Jangan dekat dulu. Mikir tetap mikir. Tapi jangan sampai keluar ditahan. Memang perlu habit, perlu pembiasaan, tapi lama-kelamaan terbiasa. Namun ingat, cara paling absolut dalam menghilangkan adalah menguasai materi. Oke, itu VO, V volume, O gap. Di Indonesia kita sering. Ada pertanyaan, boleh nggak sih Bang pakai Boleh, nggak salah, tapi jangan terlalu sering. Dalam sebuah presentasi, berpikir itu hal yang wajar, keceplosan O itu wajar, tapi jangan terlalu sering. Kenapa Wanda? Kalau terlalu sering nyebut dan O? Kita kelihatan tidak menguasai materi. That's it. Jadi kalau dalam presentasi public speaking pidato, kamu pernah nonton ketua BEM atau siapapun itu pidato, kelihatan kan bahwa ini orang nggak menguasain materi banget gitu kan. Aduh, payah banget kan, pasti audiens merasakan kan? Ya, that's right. Oke, dapat ya? Yang Yep. Oke, lanjut. Kita ke pilar nomor 3. Pilar nomor 3. Pilar pertama yang I. Indonesian. Baik. Indonesian itu ada 3. Oke, Indonesian itu ada 3. Rendah, normal, tinggi. Apalagi Wanda tadi? Apakah Intonasi ketiga. Apa saja? Rendah, normal, dan tinggi. Rendah, normal, dan tinggi. Kapan harus rendah intonasinya? Kapan harus rendah intonasinya?
Ya, yang lain juga boleh berpendapat. Via chat boleh. Kapan rendah? Kapan tinggi? Kapan normal? Wanda, menurutmu? Menurut saya, susah banget ya jadi moderator ditanyain. Oke deh. Kalau menurut saya, itu kalau misalkan rendah, itu mungkin saat kita, apa ya, Ayo. Nah, apa ya? kata Tim, kalau ada poin penting tinggi. Betul. Kayak Kalau ada poin tinggi, ada poin tinggi, poin penting tinggi. tinggi katanya. Apalagi yang tinggi. Nah, selain penting, selain hal yang penting, Rasulullah kalau poin penting, body language-nya juga ada pakai jempol kayak gini, jari ke telapak tangan. Selain poin penting, kapan kita harus tinggi? Ketika audiens kurang memperhatikan kita, maybe. Oke, baik. Begini teman-teman. Aku ambil ya Wanda ya. Ya. Kalau tinggi, poin penting, 1. Kalimat-kalimat marah. Kalimat-kalimat semangat. Kalimat-kalimat perjuangan. Nah, Wan, Ya, Kak. kalau kamu marah, misalnya bodoh, intonasinya tinggi. Of course. Kalau intonasinya rendah, kelihatan marah nggak? Enggak. Nggak. Kan biasa tuh orang-orang ngata-ngatain tuh kan, PA lu. Nah, tinggi nggak intonasinya? Ya, of course Tinggi. tinggi. Kalau rendah, kapan, Wan? Begitu. Kalau rendah mungkin lagi muji orang atau lagi apa ya, mengeluarkan kata-kata yang baik-baik. Baik-baik. Kasih Iya. sayang. Cinta. Ya, something like that. Sedih. Intonasinya Ya. rendah. Oke, nih Salim tadi orasi. Tegas. Nah, Nur Ari tegas. Betul, tegas. Masa sih gini? Intonasi tinggi. Ketika dapat kata-kata yang tegas. Nah, jadi kapan harus tinggi, kapan harus rendah, menyesuaikan dengan kalimat atau kata-katanya. Kalau kalimat kata-katanya itu adalah poin-poin penting, ketegasan, amarah, dan perjuangan semangat, ya tinggi. Kalau kata-katanya sedih, kasih sayang, cinta, kalimatnya seperti itu, rendah. Normal kapan? Ya sisanya. Nah, gitu. Misal, kalau kita lagi sedih, Wan. Kalau sedih, apa kalimat yang sering keluar, Wan? Kasihan nih. Kasihan. Iya. Nah, nggak mungkin kan? Kasihan itu. Kasihan ya? Uma merawatnya. Kan itu kayak bukan seperti sedih. Iya. Nah, kalau mau bungulnya baru tinggi. Nah, itu betul kan? Jadi agak ada perbedaan. Jadi intonasi dibagi menjadi 3. Kita singkat aja yang intonasi. Yang clarity nanti akan kusampaikan. Kita skip langsung ke E. Ekspresi. Nah, ekspresi ini adalah kesimpulan dari VOIC. Dan juga nanti akan dipakai di body language. Ekspresi ini semuanya. 1. Kalau misalnya ada berita acil tetangga meninggal. Apa kalimat yang kamu keluarkan? Ya ampun, kasihannya acilnya meninggal. Mungkin seperti itu ya. Innalillah kan, betul? Misalnya kan. Intonasinya tinggi atau rendah kalau innalillah? Rendah. Rendah. Ekspresinya? Sedih. Sedih. Coba. Wan. Mana Ya, Wanda? Ini hostnya siapa, host? Halo, host? Hostnya aktif nggak sih? Atau Ya. away from? Kenapa? Coba highlight ke Wanda. Bentar. Wanda, aktifkan videonya. Oke. Udah. Oke, coba kamu
sampaikan innalillah tapi ekspresinya senang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. Nggak senang. Oke, ekspresi. Oke, kita minta audiens deh. Coba pilih satu Wanda. Oke, saya pilih ya. Saya lihat partisipannya dulu. Nggak masalah, background-nya lagi berantakan. Kita belajar bersama aja kok, aku juga. Iya, sama aja berantakan. Saya mau ini deh. Ayi deh. Nur Arifah. Ayi. Ya. Ayo, I. Aku bilang nih Kak Ai. Coba highlight ke Ai. Coba host. Ya, silakan Ai. Oke, Ai. Udah di highlight ke Ai host ya? Mana? Nggak kelihatan wajahnya di layar gue. Sudah. Udah di highlight belum sama hostnya Ai? Halo host? Sudah di pin video. Di highlight maksudku host. Udah ya? Spotlight video. Ya. Oke. Oke Ai, aku minta kamu ya karena kamu yang dipilih oleh moderator. Panggilannya Ai. Coba Ai sampaikan bodoh kepada moderator tapi dengan intonasi marah. Astagfirullah. Apa, Ai? Let's Coba enjoy. contoh. Ini kita belajar terkait ekspresi. Ini kata-katanya bodoh, Kak. Boleh sih diganti yang lain. Kalimat apa ya? Bungul kasar banar, Bang. Ambiar. Ke moderator tapi marah ekspresinya. Intonasinya tinggi rendah? Tinggi. Tinggi. Coba ambiar ke moderator, ekspresi marah. Ambiar, moderator ambiar. Itu bukan Yang benar jadi moderator. Itu bukan marah. Coba angry. Angry. Gimana sih kalau marah? Bahlul. Nah, Bahlul. Bahlul kata Salim. Bahlul jar. Bahlul tapi marah. Coba. Bahlul, moderator Bahlul, benar. Nah, bolehlah agak marah. Nah, sekarang kita spotlight ke moderator. Tolong, host. Oke, balas si Ai tadi Bahlul tapi sedih karena dia ngilangin benda kesayangan kamu. Wah, sedih gitu. Bahlul tapi sedih. Coba. Bahlul tapi sedih. Nah. Ya ampun, Ai, bahlul banget sih ngilangin barang aku. Gitu ya. Nah, kalau marah, ekspresinya seperti ini. Bahlul jangan nih. Ya kan? Karena kan biasanya berkelahi kayak gitu. Kalau misalnya cewek sedih gitu kan biasanya gini. Bahlulnya kan biang nih. Jadi beda gitu. Ada perbedaan ekspresi. Sama kayak nyebut innalillah ya. Kalau yang biasanya kan ada tetangga acil sebelah meninggal. Innalillah, kasiannya bang. Bukan, oh innalillah. Bukan seperti itu. Berbeda. Ekspresi itu sangat berpengaruh. Jadi, dan terkadang banyak sekali pemateri, banyak sekali presentator pada saat lomba mahasiswa itu nanggung dalam ekspresi. Ekspresinya itu enggak, kalau kata iklan kelas Smile dulu tuh mana ekspresinya, jadi kurang ada ekspresinya. Nah sekarang tolong highlight lagi ke Ai, moderator, host. Oke Ai, sekarang Bahlul lagi ke moderator tapi ekspresinya bencong. Bencong? Iya, bencong is also an expression. Angry is expression. Semangat is expression. Coba. Bahlul lagi bencong. Ente, Wanda. Oke, ya kalau anak cewek sih ya. Oke, thank you Ai, thank you moderator. Baik, kita lanjut ya. Jadi intinya adalah expression is very important. Nanti aku share di grup terkait iklan Pepsi, terkait ekspresi. Bagaimana ekspresi itu akan merubah persepsi orang lain terhadap apa yang kita presentasiin. Misalnya ya, kalau kita lagi orasi 45 ya, kalau kata Salim ini di sini chatnya, Hai Pemuda Indonesia. Nah,
Misalnya, hai pemuda Indonesia, bangkit gitu kan misalnya. Ini semangat. Harusnya kan seperti ini. Hai pemuda Indonesia, bangkit. Harusnya seperti itu. Enggak, hai pemuda Indonesia, bangkit. Tidak ada jadi semangat. Padahal ini lagi orasi 17 Agustus. Kalau kita, hai pemuda Indonesia, bangkit. Nggak ada semangatnya. Expression is important. Oke, kita resume ya. Moderator. Ya. Voice, V-O-I-C-E. Pilar pertama, jurus pertama. V-nya apa? V-nya volume. Volume. O? Gap. Bagaimana cara ngilangin gap? Jangan bersuara ketika berpikir. Paling absolut, paling utama ngilangin gap gimana? Jangan bersuara ketika berpikir. Ditahan. Kalau dadakan. Itu kalau dadakan. Kalau paling utama? Oke, menguasai materi. Menguasai materi. Kalau dadakan, jangan bersuara. Terus tipsnya apalagi? Pakai memo, seperti kata kamu. Ya, pakai note. Kalau kata Salim tadi, pemanasan dulu. Ke cermin gitu, fokus. Oke. I. Indonesian. Ada 3 intonasi. Apa saja? Normal and tinggi. Oke, kapan harus tinggi, moderator? Saat kata-kata motivasi, seruan, Tegas, ya gitu kan. Poin suara, penting. poin Betul. penting. Dan ya perjuangan. Kapan harus rendah intonasinya? Kalimat. Kalimat yang sedih atau kalimat-kalimat yang baik. Baik, kasih sayang, cinta, kesedihan, ketidakpuasan itu sedih nggak ya? Terserah sih, tergantung situasi, oke? Kapan normalnya? Sisanya ya, persepsi masing-masing. C, kita skip dulu. Nah, ekspresi. Ekspresi yang paling important. Baik, itu pilar yang pertama. Kita masuk ke pilar yang kedua. Karena waktunya 10 menit lagi ya. Ya benar, 10 menit Simpel lagi. aja, karena konten kita pisah di hari berbeda. Body language atau bahasa tubuh. Jadi teman-teman, dalam komunikasi, verbal itu kata-kata yang keluar dari mulut, itu cuma 15%. Sisanya itu non-verbal. Verbal cuma 15%. Non-verbal 85%. Teman-teman kan kita punya relasi saudara-saudari yang kurang beruntung. Beliau bisu. Betul? Ya, betul. Tapi orang bisu bisa berkomunikasi nggak? Nggak. Bisa. Caranya? Body language. Bahasa isyarat. Dan mereka mengerti kan? Mau makan. Mereka ngeluarin bahasa isyarat mau makan. Dan orang lain, lawan bicaranya, mengerti. Betul? Betul. Betul. Ai misalnya sama moderator Wanda merabuti satu lagian. Becangangan Ai lawan Wanda. Cangang. Melotot matanya. Menandakan apa itu? Ai sama Wanda berpapasan nih. Wanda memelototi Ai, cangang muhanya dipelototinya ke Ai. Apa artinya itu? Padahal nggak ada komunikasi, nggak ada verbal apapun. Marah, betul? Ya, betul. Betul. Perlu nggak kamu ngeluarin kata-kata untuk menandakan kamu tuh lagi marah? Enggak, karena mata bisa berbicara. Nah, body language yang pertama adalah eyes. Mata. Kontak mata. Kontak mata ini begitu penting, teman-teman. Karena banyak sekali presentator, public speaking, ya ini karena lagi online, jadi gue kemana-mana matanya. Ketika bicara dengan audiens, matanya tuh ke langit. Matanya tuh ke tanah. Ngapain? Audiensnya ada di depan. Tatap mata audiensnya. Karena eye contact
itu menandakan adanya interaksi. Oke, ini terlalu psikologis, aku nggak akan terlalu dalam. Teman-teman bisa googling sendiri. Eye contact itu apa artinya secara psikologis. Intinya, kalau teman-teman tidak melihat tatapan lawan bicara teman-teman, apa yang terjadi? Respect akan kurang, audiens akan kabur. Teman-teman yang laki-laki pasti pernah hadir di Jumatan. Ya, walaupun sekarang beberapa daerah nggak ada Jumatan lagi, karena lagi dilarang. Kalau khotibnya baca teks terus-terusan, dengan khotib yang melihat audiens, teman-teman bisa survei. Banyak mana yang tidur? Khotib yang penceramah yang melihat audiens, atau penceramah yang fokus ke bacaan di tangannya? Baca teks. Teman-teman survei sendiri. Ternyata, berdasarkan pengamatan, selama ini, khotib penceramah yang melihat audiens, lebih sedikit yang tidur hadirin Jumatannya dibandingkan penceramah yang fokus ke teks. Teman-teman cek sendiri nanti. Eye contact is important. Oke. Bang, tapi saya gugup kalau ngelihat wajah. Lihat jidatnya. Morot, aku nggak pakai tripod soalnya. Lihat jidatnya. Kalau kita nggak berani lihat wajah, nggak berani lihat wajah, nggak berani lihat mata, lihat jidatnya. Walaupun kamu ngelihat jidat, itu secara visual akan melihat mata orang. Oke? Detailnya nanti akan ku share lagi terkait eyes. Misalnya nih, audiens ada banyak nih. Di sana ada audiens, di sini ada audiens, di depan ada audiens. Siapa yang harus kita lihat? Ini kita akan share belakangan. Intinya adalah kita harus rata melihatnya. Tapi nggak boleh juga kanan kiri seperti ini. Tidak seperti itu. Nanti kita share belakangan. 5 menit lagi, belum selesai, ya mungkin kita lanjut next time. Halo moderator. Wanda? Ya Kak, jadi ini gimana nih? Kan kita sudah masuk prinsip kedua ya, sesuai dengan ini harusnya hands posture legs, tapi hands posture bisa menyusul aja pada saat pertemuan berikutnya. Sesi tanya jawab aja dulu kalau mau, kalau nggak ada ya kita clearkan aja. Oke, jadi kita ini ya Kak, kita pause dulu ya? Ya, silakan kalau ada yang mau nanya, 1 penanya, 2 penanya, sebelum ditutup pada moderator. Terima kasih ya Kak Reza ya. Oke, untuk teman-teman, tadi kan kita sudah dengar nih penjelasan dari Kak Reza. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan langsung bertanya aja, atau silahkan ketik di room chatnya juga nggak apa-apa. Jadi kita untuk sesi ini, kita tampung dulu pertanyaannya ada berapa. Nanti kalau misalkan terlalu banyak akan kita batasi. Jadi silahkan teman-teman, ini waktunya untuk bertanya. Oke, udah masuk 1 Kak. Jadi Kak, kita gini aja ya, ketika ada yang masuk via chat, langsung saya bacakan, langsung Kakak jawab aja dulu gitu ya? Nanti. Itu aja langsung, ya. Jadi Kak, pertanyaan pertama, ini dari Nur Aisyah, katanya, moderator saya mau tanya, cara presentator manage intonasi dan gestur untuk acara formal, semi-formal, dan non-formal itu gimana katanya Kak? Oke, mengatur ya, memanage. Langsung ku jawab ya, dari siapa namanya? Nur Aisyah. Nur Asiah, Kak. Sorry. Oke, salah typo dia ya. Begini, jadi ini materi itu, jawabannya itu berkaitan dengan nanti yang konten. Untuk memanage itu pertama kita harus lihat audiensnya dulu dan settingan acaranya seperti apa. Dan ini akan mempengaruhi banyak hal, mulai dari voice dan body language, dan konten juga akan terpengaruhi. Misal, panggilannya siapa tadi penanyanya? Nur ya. Audiensnya itu adalah dokter-dokter. Tentu,
voice-nya, body language-nya, kontennya, sesuai 3 prinsip, harus sesuai dengan para dokter. Kalau misalnya nih, Nur, lagi presentasi di depan anak SD, ini pengalaman pribadi. Jadi dulu aku presentasi ketika kuliah semester 2 di depan anak-anak SD, usia 2, kelas 2 SD gitu, aku presentasinya dulu kayak gini. Jadi dulu disuruh masuk ke beberapa kelas, di kelas pertama aku masuk, aku presentasinya serius. Jadi adik-adik, di sini saya ingin presentasi apa yang terjadi dengan adik-adiknya, adik-adiknya ketakutan semuanya. Karena audiensnya anak kelas 2 SD. Belajar dari kelas pertama yang aku masukin, aku masuk ke kelas berikutnya, aku langsung berubah semuanya. Intonasinya, ekspresinya, body language-nya yang awalnya tegak kaku, bukan karena gugup, karena emang waktu hari sebelumnya emang terbiasa kayak gitu. Di kelas yang kedua, yang sebelahnya, aku langsung berubah. Halo adik-adik, nggak tegak lagi, intonasinya nggak serius banget, nggak kayak gitu, tapi lebih cempreng. Hendak coklat kah? Nah, langsung kayak gitu, menyesuaikan. Kalau acaranya semi formal, acaranya formal, settingnya audiensnya tua, harus bisa bedakan. Anda, kamu, pian, panjenengan, sampean, maneh, sia, bahasanya, kontennya berubah, body language-nya berubah. Ketika kamu jadi MC untuk acara ulang tahun, dibandingkan dengan MC sebuah rapat DPR provinsi, kamu akan berbeda. Kalau ulang tahun, halo semuanya, kepada Mr. Bambang dari Amuntai, ada yang ingin disampaikan. Nah, berbeda dengan ketika jadi MC. Jadi melihat setting acara dan siapa audiensnya itu mungkin menjawab pertanyaannya Nur, oke? Untuk Nur Asia, gimana tanggapannya? Udah jelas atau belum? Kalau misalkan sudah jelas, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Halo? Oke, jelas katanya Kak. Oke, kita masuk lanjut ya. Iya, pertanyaan kedua Kak dari Rizky N. Herdianti. Katanya, Kak izin tanya bagaimana cara mengatasi audiens yang ngantuk saat kita melakukan pidato formal, selain menggunakan intonasi atau volume suara. Silahkan Kak Rizky. Pidato ya? Iya, waktu berpidato katanya, pidato formal. Baik, jadi teman-teman, ini pembahasan di konten, audiens bisa ngantuk dan lain sebagainya, itu nanti kita bahas di konten. Tepatnya lebih ke arah generasi milenial sama generasi Z. Nah, ini pidato. Tapi sebelum ke pidato, aku bahas presentasi secara umum. Jadi waktu itu, teman-teman pasti tahu Kak Ananda, beliau dulu jadi ketua DPR Kota Banjarmasin, sekarang wakil ketua DPR lagi di Kota Banjarmasin. Kalau saat presentasi biasa bukan pidato, tadi di body language ada namanya legs atau kaki. Jadi ketika presentasi biasa, stage itu luas. Jangan stay di satu lokasi. Misalnya nih, ini stage nih ya. Teman-teman cuman diem aja di sini. Tidak ke sana, tidak ke sini, tidak kemana-mana. Itu kalau presentasi pada umumnya. Gunakan stage seluas mungkin, datangin audiens. Nah, dalam pidato, ini pidato ya, bukan presentasi. Dalam pidato, tentu kamu nggak bisa melakukan tanya jawab dengan audiens. Oke? Kalau presentasi biasa, cara menangani ngantuk, ini ada audiens nih ngantuk. Presentasi biasa, kamu bertanya, masnya yang di sebelah sana. Nah, kalau teman-teman ditanya, apa yang terjadi biasanya? Bangun, fokus. Dan teman-teman, jangan bertanya kepada audiens secara luas. Misalnya audiensnya ada banyak. Teman-teman bertanya kepada orang luas. Apakah ada yang tahu apa arti bonus demografi? Anda bertanya secara luas. Kurang efek bangunnya. Kurang efek interaksinya. Coba Anda tanyakan secara spesifik kepada satu orang. Mbaknya yang berkerudung merah. Oh, pasti orang-orang langsung melihat siapa yang kerudung merah. Oke? Apa arti bonus demografi, Mbak? Semuanya akan fokus ke dia, dan apa yang terjadi dengan mbaknya akan bangun. Dan apa efeknya?
Biasanya teman-teman sadar ini ketika lagi di kelas di kuliah. Ada dosen bertanya kepada satu siswa, satu mahasiswa, yang lain akan berpikiran seperti ini. Waduh, ditanya, jangan gue dong. Nah, seperti bersin. Satu bersin, semua bersin. Satu menguap, satu menguap. Satu nyucuk pentol, yang lain nyucuk pentol. Jadi kalau Anda bertanya kepada audiens, jangan bertanya kepada umum. Tanya kepada spesifik orang. Mas yang baju hijau, Mbak yang kerudung coklat. Ya, Mbak yang menoleh, semua orang di ruangan akan jadi fokus. Karena takut ditanya, mencoba mencari siapa yang ditanya. Itu dua faktor. Tapi kalau misalnya pidato tidak bisa melakukan interaksi dua arah dan audiens, ini sebenarnya banyak banget teorinya, tapi kembali ke 3 tadi ya. Ini tips yang lain. Nah, ada muncul chat soalnya, sorry. Caranya adalah, selain dengan intonasi, tadi kata Mas, siapa namanya? Selain dan intonasi dan apa tadi? Kak N. Herdianti katanya selain menggunakan intonasi atau volume suara, Kak. Oke, kembali ke prinsipnya. Jadi, Rizky, Mbak Rizky Herdianti, VOICE. Body language ada 4. Mas, sorry. Mbak Rizky. Ada eyes, ada hands, ada ada posture, ada legs. Kemudian pilar ketiga ada konten. Selain intonasi, sisanya berarti. Jadi begini, Mbak. Misalnya, audiensnya agak mengantuk. Mbak pidato, kalau Anda presentasi biasa, legs-nya gunain. Datangin tempatnya. Itu yang dilakukan Mbak Ananda saat presentasi di Mahaligai dulu. Eye contact, tatap audiens yang ngantuk. Kalau pidato, karena nggak bisa ngedatangin. Hands-nya, tangannya tunjukin. Misal nih ya, misal yang ngantuk di sebelah sana. Bukan hands-nya nunjuk, tapi mengarah ke dia. Jadi teman-teman di sekitarnya itu akan ikut fokus. Ini bahasan psikologis, namanya mimicking. Satu orang di sebelahnya fokus, akan nular ke sebelahnya. Sama seperti yang kita nanya. Ya kalau boleh nanya, tanya aja. Mas, Mbak. Jadi rumusnya sama. Ketika Anda nanya orang di sebelahnya, ketika saya ditanya, yang di sebelahnya itu akan ikut fokus juga. Yang 10 meter juga akan ikut fokus. Seperti itu sih gambarannya. Jadi intinya voice, body language, content, itu kalau digabungin semuanya, itu akan membuat audiens lebih interaktif dan tidak mengantuk. Kita akan bahas lebih detail di konten, karena konten memang bukan di malam hari. Itu sih, selain dengan menggunakan intonasi. Eye contact, tatap di situ. Kalau bisa pakai legs, datangin. Hands-nya, posturnya, ngadep ke situ. Hands-nya juga lebih, misalnya nih, semangat, yang ngantuk di sebelah sana, jangan tangan kanan, semangat. Jadi kalau kita emang tidak bisa memaksimalkan legs dan tidak hanya menggunakan intonasi saja. Mungkin itu menjawab Mbak Rizky. Oke, makasih Kak Reza jawabannya. Gimana Kak Rizky N. Herdianti jawabannya? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalkan sudah jelas, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sekaligus pertanyaan terakhir ya? Enggak, 2 terakhir Kak. Oh, 2 terakhir lah. Iya, 2 terakhir. Jadi gimana Kak Rizky N. Herdianti? Oke, katanya sudah Kak, sudah clear. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Kak Salim Fadak. Katanya, bagaimana ketika waktu hendak presentasi mungkin ya, tapi karena ada suatu masalah, akhirnya bikin mood swing. Bagaimana cara menanganinya, Kak? Gitu. Mood swing ya? Ya, mood swing, Kak. Oke, jadi kalau emang mood swing emang problem banget. Karena kalau mood swing, ekspresi berubah, semuanya berubah. Jadi ini banyak banget orang-orang punya cara yang berbeda. Mau dijawab secara teoritis atau singkatnya gini. Kamu punya hobi yang kamu sukain, kamu punya kebiasaan yang kamu sukain, yang bisa bikin good mood, lakukan itu.
Oke? Kebiasaan, habit yang bisa bikinin good mood. Nelpon pacar, kalau punya pacar. Makan coklat, tarik napas, boker, ke WC dulu, yang bisa bikin kamu good mood, lakukan sebelum presentasi. Jadi, ini teorinya namanya teori Pavlov dalam psikologi. Secara singkat, Pavlov, orang Rusia, peneliti tahun 1904, punya anjing. Ya. Punya anjing. Dia eksperimennya seperti ini. Si anjing ini dikasih makan. Kalau dikasih makan, anjingnya ngeluarin air liur. Oh, keluar air liurnya. Suatu hari nanti, Pavlov mainin bel. Terus dia perhatikan anjingnya. Diem aja. Nggak keluar air liurnya. Nggak keluar air liurnya. Oke, dikasih makan keluar air liur, dibunyiin bel, tidak keluar air liur. Lalu Pavlov melakukan sebuah eksperimen yang terkenal sampai hari ini. Teori Pavlov jadi. Saat anjingnya makan, dia mainin belnya. Tidak peduli, maunya anjingnya makan, belnya main. Selama 2 minggu berturut-turut. Anjing makan, dia mainin bel sampai selesai. Anjing makan, dia mainin bel. Setelah 2 minggu melakukan hal seperti itu, Pavlov mainin belnya. Tapi anjingnya tidak diberi makan. Ternyata anjingnya ngeluarin air liur. Yang dulu 2 minggu sebelumnya dibunyiin bel, anjingnya nggak ngeluarin air liur. Sekarang air liurnya keluar. Namanya teori Pavlov ini dipakai dalam remodeling gitu. Nah, maksudnya apa? Teman-teman pasti sering public speaking. Sering banget presentasi. Oke? Teman-teman pasti sering presentasi. Presentasi di kelas. Dosen selesai kampus, selesai kelas, ada sesi tanya jawab, teman-teman bertanya, itu public speaking. Setiap public speaking, setiap presentasi teman-teman yang teman-teman rasa sukses, temukan sebuah kebiasaan baru. Oke? Kalau sukses apa feel? Senang kan? Kalau teman-teman habis public speaking, presentasi, senang, merasa berhasil, temukan sebuah habit baru. Dengerin satu buah musik khusus yang MP3 X, makan permen A, minum teh merek X, setiap habis presentasi yang sukses. Lakukan itu. Suatu hari itu akan kepakai. Ketika teman-teman gugup, mau presentasi, dengerin musik yang Anda dengarkan ketika presentasi sukses. Permen yang dimakan setelah presentasi sukses. Minuman yang diminum setelah presentasi sukses sebelum-sebelumnya. Itu akan jadi relieving. Itu namanya teori Pavlov. Mungkin itu menjawab ke Mas Salim. Oke. Makasih Kak Reza. Gimana Kak Salim? Apakah sudah jelas? Kalau misalkan udah jelas, kita next ke pertanyaan yang terakhir. Oke. Responnya Kak Salim? Oke, katanya sudah Kak. Oke, Kak Reza, ini adalah pertanyaan terakhir dan sekaligus pertanyaan yang menutup kegiatan kita pada hari ini. Ini dari Kak Siti Hafsah. Katanya, Kak, saya punya masalah keringat dingin dan sering gugup sampai jantung berdetak kencang sebelum padahal sudah sering maju ke depan untuk bicara. Apakah hal ini bisa dikurangi atau dihilangkan? Oke, jelas Kak pertanyaannya. Oke, semua pemateri, teman-teman. Baru masuk lagi. Bahkan presentator yang udah kelas dunia pun seperti Pak Jamil Azza ini tetap bilang, saya masih gugup. Ya, saya juga masih gugup kalau ngisi materi. Jadi, tadi, kalau teman-teman, siapa tadi yang nanya namanya? Wanda? Mbak Siti Hafsah. Mbak Hafsah sama seperti Mas Salim tadi.
temukan kebiasaan yang bisa bikin Mbak senang. Karena kalau kita senang tuh lancar. Senang saat menjelang presentasi. Jadi Mbak Hafsah kan sering presentasi nih, sering public speaking. Tentu dong, tadi kan gugup, tentu dong ada presentasi dan public speaking yang pasti Mbak Hafsah merasa, wah ini luar biasa tadi gue ngomong ya. Senang ya, habis ngomong, wah bagus ya tadi aku presentasi, dalam hati seperti itu. Saat terjadi bagus presentasi itu, saat terjadi presentasi, saat setelah melakukan presentasi yang keren tadi itu, temukan sebuah kebiasaan khusus yang terus diulang setelah presentasi sukses. Nah, jadi habis Mbak presentasi, sukses, lakukan kebiasaan X tersebut. Presentasi lagi, merasa sukses, lakuin lagi X. Kalau lagi failure, jangan dilakuin X-nya, jangan. Karena itu akan mengacaukan. Setelah presentasi sukses, lakuin lagi X-nya. X-nya tentuin dulu, makan permen merek A, minum teh merek X, dengerin lagu judulnya Z. Nah, loncat-loncat, tarik napas 3 kali berturut, bebas, pokoknya bebas. Apakah itu makan, minum, activity atau apa, bebas. Presentasi sukses, lakuin lagi. Ketika suatu hari nanti itu sudah dilakukan at least 7 kali misalnya ya, 7 kali presentasi sukses, 7 kali udah dilakuin aktivitasnya, mau presentasi besar gugup, mau presentasi nih ya, baru mau presentasi gugup, lakukan aktivitas X tersebut, lakukan habit X tersebut. Perasaan senangnya akan muncul, gugupnya akan turun. Jadi emang itu teori yang dipakai sampai hari ini dalam conditioning, nah itu dia nama psikologinya. Mengkondisikan diri kita sendiri. Temukan kebiasaan X tersebut. Makan, minum, atau beraktivitas, bebas. Beda-beda tiap orang. Tergantung. Kalau Salim tadi ngeliatin kaca, karena dia terbiasa ngeliatin kaca. Kalau Mbak apa? Cari sendiri. Baca buku, baca Al-Quran surah X, ayat Z, bebas. Beda tiap orang. Temuin habit yang bikin kamu senang, habit yang bikin kamu percaya diri sebelum presentasi. Cara ngebentuk habitnya adalah setiap presentasi sukses, setiap public speaking yang keren, lakukan habit tersebut. Itu aja. Silakan. Makasih Kak Reza. Oke, untuk Kak Siti Hafsah gimana Kak? Apakah jawabannya jelas dari Kak Reza? Mohon direspon dulu ya untuk make sure udah jelas atau belum gitu. Takutnya nanti kalau belum direspon, sekalinya belum jelas, nanti udah ditutup gitu. Gimana Kak? Oke, terima kasih Kak udah jelas. Oke, karena tadi adalah pertanyaan terakhir, jadi itu akan menjadi penutup diskusi kita pada hari ini ya, Kak Reza. Terima kasih untuk Reza yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita. Terus juga terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berhadir pada diskusi ini walaupun lewat daring. Jadi tadi sudah kan emnya keluar. Oke. Jadi untuk sesi pertama ini sudah terlaksana yang workshop public speaking atau intro 3 pilar presentasi yang nanti akan dilanjutkan. Series pertamanya aja, topik pertamanya aja udah seru. Jadi nanti make sure teman-teman, kawan-kawan ikuti lagi topik selanjutnya karena nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh Kak Reza. Iya kan Kak? Ya, setiap Jumat kalau salah. Minggu depan tentang apa ya? Aku lupa lagi. Minggu depan itu tentang presentasi kalau nggak salah. Ya, presentasi masih. Ya, presentasi. Ya, oke. Jadi untuk malam ini sekian dulu. Tapi sebelumnya teman-teman semua jangan out dulu karena kita masih ada sesi yang terakhir yaitu foto bersama. Sekali lagi terima kasih Kak Reza ya udah mau memberi materi untuk Pemuda Bakti Banua. Ya, sama-sama. Iya.
Teman-teman kita semuanya videonya dibuka karena kita akan berfoto dulu dokumentasi ya. Walaupun lewat daring kita tetap harus ada dokumentasi dong. Supaya orang-orang tahu nih kita walaupun lagi pandemi kita masih bisa berkomunikasi gitu. Ya mohon dibuka. Itu hostnya sudah nyuruh layarnya dibuka. Saya ambil alih. Ya silahkan. Untuk Sabirin Al-Wafi, Hasan Al-Madani, tolong dibuka layar videonya. Nur Azmi, Nur Hidayah, Andre Bernard, Marsia, Mega Rizky, Salim, Rismawati, Siti Nur Hidayah, Supian, Nur Khalifah, sekali lagi, Salim Fadak, Mega Rizky, Nur Hidayah, Rismawati, Siti Nur Hidayah, Marsia, tolong dibuka layar videonya. Hasan Al-Madani, tolong dibuka. Siti Hapsah, Mega Rizky, Slamet Riyadi, Rismawati, ya, kita langsung foto aja. Untuk sesi pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk sesi yang kedua, Junai, Andre, Salim, Arif, Nur Hidayah, Arum, Marsia. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Ya, saya ambil alih lagi ya host ya. Ya, silakan. Iya, dengan sudah kita tadi foto bersama, jadi itu menandakan berakhirnya diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada tim manajemen Pemuda Bakti Banua, dan terima kasih juga kepada Kak Reza dari BCTI dan kawan-kawan semua. Dan make sure ya nanti untuk sesi selanjutnya jangan lupa untuk join lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.